声玄黄天尊。Jumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 166, pemeriksaan. Ada angin dingin bertiup dari ruang bawah tanah, memberikan sedikit kelegaan bagi emosi Klein yang tegang. Akhirnya tiba. Begitu aku melewati tahap ini, aku tidak perlu khawatir lagi diperiksa seperti ini setidaknya selama setengah tahun. Begitu aku maju ke urutan 8 dan menjadi apa yang disebut badut, aku akan memiliki kekuatan tempur yang sebenarnya. Dengan bantuan ramalan dan mantra matahari terbakar sebagai cadangan, aku akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup bahkan dalam situasi yang relatif lebih berbahaya. Karena saya menunggu pemeriksaan katedral suci, saya bahkan tidak berani menarik 300 pound yang ditransfer Nona Justice ke rekening anonim itu. Kalau mereka mengaudit situasi keuangan saya dan mengetahui bahwa saya memiliki sejumlah besar uang dari sumber yang tidak diketahui. Tepat saat pikiran Klein berkelebat tak terkendali di benaknya, Dunsmith merapikan lengan bajunya dan berkata dengan suara pelan. Orang yang bertanggung jawab atas ujian ini adalah salah satu dari 9 diaken berpangkat tinggi Nighthawks, Crested Casimir. Katedral suci sangat mementingkan Anda. Seorang diaken berpangkat tinggi? Klein bertanya dengan heran. Secara umum, 13 uskup agung dan 9 diaken berpangkat tinggi merupakan jajaran teratas gereja. Konon, tidak sedikit pula beyonder urutan tinggi di antara mereka. 22 wanita dan pria itu semuanya setara dalam hal peringkat. Mereka hanya mengikuti perintah Dewi Malam, dan mereka hanya bertanggung jawab kepada Paus. Dun menghirup angin dingin dari ruang bawah tanah sebelum mengangguk samar. Ya, dia adalah diaken berpangkat tinggi. Tapi kau tidak perlu gugup. Crested hanyalah seorang sekuens 5, dan belum memasuki kondisi setengah dewa. Jadi, kau tidak perlu terlalu takut atau hormat. Oh, gelarnya di dunia Beyonder adalah Pedang Dewi. Karena dia memiliki benda suci, kekuatan tempurnya mirip dengan Beyonder Sequence 4 yang baru saja naik level. Saya baru saja mengobrol dengannya. Dia sangat ramah. Jika aku membaca yang tersirat, Kapten mengatakan kepadaku bahwa dia hanya mengatakan apa yang perlu. Dia tidak ingin aku gugup dan berjalan sesuai rencana. Klein mengangguk sambil berpikir dan bertanya, di mana aku harus bertemu dengan diaken berpangkat tinggi? Ruang alkimia tempat kami meramu ramuan, jawab Dun singkat. Dengan sedikit kesuraman di wajahnya. Ruang alkimia tempat kami meramu ramuan? Laboratorium tempat Old Neil membuat ramuan pelihatku? Klein perlahan menghela napas dan kembali ke ruang rekreasi Nighthawks dan mengambil pakaian luarnya dari rak pakaian. Ia mengenakan jaket hitamnya, memasukkan kedua tangannya ke dalam saku, dan menuruni tangga berkelok yang menghubungkan ke ruang bawah tanah. Kemudian, ia berbelok ke kiri di persimpangan. Dengan sangat cepat, Klein melihat sebuah pintu rahasia di bawah cahaya lampu gas elegan yang berjejer di dinding. Ia melihat bahwa meja-meja panjang di ruangan itu telah dipindahkan ke samping untuk membuka ruang besar di tengah ruangan. Ada 2 kursi klasik dengan sandaran tinggi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 1 meter di antaranya. Ada seorang pria berusia 30-an mengenakan jaket anti angin hitam dan kemeja putih duduk di kursi yang menghadap pintu. Rambutnya yang berwarna coklat keemasan dipotong sangat pendek, dan matanya yang berwarna hijau kehitaman tampak gelap seperti hutan di malam tanpa bulan. Kerah kemeja dan jaketnya dinaikkan, dan seluruh dagunya tersembunyi di balik bayangan.
Halo, Yang Mulia, Klein membungkuk. Crested Casimir menyilangkan kaki kanannya di atas kaki kirinya sambil bersandar santai di kursinya. Ia tersenyum dan menjawab, "Halo, Klein. Anda boleh duduk di sana." Dia menunjuk ke kursi bersandaran tinggi di seberangnya. Di samping kakinya ada sebuah koper yang terbuat dari perak. Ukurannya kira-kira sebesar kotak biola. Ia dapat membawa pedang dengan panjang yang sesuai. Klein melangkah maju dan duduk di tempat duduknya yang telah ditentukan. Crested meletakkan jari telunjuk kanannya di bibir atasnya sambil berpikir selama beberapa detik. "Saya berencana untuk memeriksa terlebih dahulu seberapa baik Anda menguasai ramuan Anda." "Itu tidak masalah, kan?" "Sama sekali tidak." Klein menggelengkan kepalanya dengan penuh keyakinan. "Sangat percaya diri." Crested tersenyum, tetapi tetap mempertahankan posturnya sebelumnya. Yang dilakukannya hanyalah memperhatikan Klein dengan saksama. Klein tiba-tiba merasakan cahaya dari lampu gas di sekitarnya menghilang, seolah ditelan oleh kegelapan yang pekat. Dia tiba-tiba menjadi lelah. Seolah-olah jam biologisnya telah menunjukkan waktu untuk tidur. Namun, pikirannya sangat tegang, sehingga tidak mungkin untuk rileks. Sama seperti ketika ia tidak dapat tidur dengan tenang karena kelelahan. Malam yang sunyi memenuhi sekelilingnya saat Klein mendengar suara tetesan air dari keran yang tidak tertutup dengan benar. Kemudian, ia mendengar percakapan di perusahaan keamanan Blackton dan gerakan angin yang bertiup melalui tangga. Di samping itu, dia tidak melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat, dan dia juga tidak mendengar suara-suara yang tidak seharusnya dia dengar. "Bagus sekali!" Suara hipnotis Crested membubarkan kegelapan, dan cahaya dari lampu gas di dalam dan luar ruang alkimia kembali terlihat oleh Klein. Klein tiba-tiba menyingkirkan rasa lelahnya dan kembali ke dirinya yang penuh energi sebelumnya. "Dia memengaruhiku tanpa aku sadari. Apakah itu yang mampu dilakukan oleh Beyonder Sequence 5? Inikah kengerian seorang diaken berpangkat tinggi?" Dia mengingat apa yang telah terjadi dan merasa sedikit takut. Crested Casimir menggenggam kedua tangannya dan meletakkannya di lututnya. Ia membungkuk sedikit dan bibirnya disumbat kerah bajunya. "Kamu lulus ujian. Kamu mencapai tingkat yang luar biasa dalam penguasaan ramuanmu. Aku perlu mengamati untuk melihat apakah ada bahaya tersembunyi dalam pikiranmu. Untuk memastikan bahwa sisa roh ramuan itu tidak mengubah karaktermu secara tidak sadar atau meninggalkan beberapa masalah. Anda punya waktu 3 menit untuk bersiap." Klein segera mengangguk dan berkata, "Baiklah." Diam-diam dia menarik napas dan membiarkan dirinya memasuki cogitation untuk menghilangkan berbagai pikiran negatif. Crested tidak berbicara lagi. Dia mengeluarkan jam saku perak dari saku dalam jaket hitamnya dan membukanya. Kemudian, ia dengan penuh perhatian memperhatikan pergerakan jarum detik. 3 menit kemudian, Crested menutup arloji sakunya dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan mulai bernyanyi." "Bernyanyi?" Klein tampak bingung. Sebelum Klein sempat menjawab, Crested mulai menyenandungkan melodi yang indah. Melodi itu bergema di ruang alkimia dan secara bertahap kehilangan harmoni dan menjadi tidak selaras. Berdecit, gores, zing. Klein mendengar suara yang mirip dengan papan tulis yang digaruk dengan paku, suara plastik gelembung yang bergesekan satu sama lain, suara bor listrik yang mengebor, dan berbagai suara mengganggu lainnya. Suara-suara itu makin keras dan makin kacau. Suara-suara itu membuatnya ingin melampiaskan rasa frustrasinya dan menyebabkan kehancuran. Tetapi Klein, yang sering mengalami amukan gila dan jeritan menakutkan, menahan keinginannya dengan sangat cepat. Dia menunjukkan rasa jengkel, tegang, frustrasi, dan tidak aman pada waktu yang tepat.
Berada dalam keadaan yang terlalu sempurna akhirnya akan menjadi masalah. Tidak diketahui kapan Crested Casimir berhenti bernyanyi. Suara-suara di ruang alkimia menghilang dan ruangan itu dipenuhi dengan ketenangan dan keheningan. Diam itu hebat, Klein berseru dalam hatinya. Bagus sekali, luar biasa. Tidak ada masalah tersembunyi dalam jiwamu. Tentu saja, jika kau ingin memukulku atau menjejali mulutku dengan sesuatu, itu wajar saja. Mulut Crested disumbat kerah bajunya sehingga Klein hanya bisa menentukan emosinya melalui nada bicaranya. Tidak, saya tidak berani, Klein mengakui dengan jujur. Crested tersenyum dan berkata, "Selamat, Anda telah lulus semua ujian. Sekarang saatnya sesi tanya jawab." Mata hijaunya tiba-tiba menjadi gelap. Tatapannya dalam, seolah-olah dia bisa melihat menembus daging dan menatap langsung ke roh. "Silakan," jawab Klein sambil duduk tegak. Crested mempertahankan posturnya sebelumnya dan bertanya dengan santai, "Kamu mengatakan bahwa pengalamanmu di klub ramalan memungkinkanmu menguasai ramuan dengan cepat." "Ya," jawab Klein terus terang namun tidak menjelaskan lebih lanjut. Crested mengangguk sedikit dan berkata, "Dan Anda mengatakan bahwa inspirasi Anda datang dari pepatah misteri Priors dan juga contoh Dali." "Ya." Klein mengonfirmasi hal ini terlebih dahulu sebelum menjelaskan secara rinci. "Saya mengetahui dari salah satu rekan setim saya yang merupakan misteri prior bahwa mereka yang mematuhi pepatah misteri prior memiliki kemungkinan lebih rendah untuk kehilangan kendali daripada." Setelah itu, saya mendengar bahwa Madame Dali pernah berkata bahwa dia ingin menjadi spirit medium sejati dan bahwa dia adalah seorang jenius yang naik level ke sekuens 7 dalam waktu 2 tahun. Setelah menyadari kedua situasi tersebut, saya pikir saya dapat mencobanya. Saya mencoba menjadi seorang pelihat sejati dan menguraikan beberapa prinsip untuk seorang pelihat. Hasilnya lebih baik dari yang saya harapkan. Saya menguasai ramuan itu dengan sangat cepat. Yang mulia, saya tidak yakin apakah Anda memiliki pengalaman serupa. Ketika saya menguasai ramuan itu sepenuhnya, ada perasaan yang sangat istimewa dan sangat ajaib. Klein menggambarkan pengalamannya seolah-olah dia hanya samar-samar memahami metode akting. Pria yang dulu dia kenal saat masih di bumi pasti akan gugup dan malu untuk berbohong setengah-setengah di hadapan Night Hawk yang begitu kuat. Namun, sejak dia bertransmigrasi ke dunia saat ini, dia telah berbohong begitu banyak sehingga dia sudah terbiasa. Dia bisa melakukannya dengan sempurna. Kegelapan di mata Crested menghilang dan tatapannya kembali normal. Ia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ini bukan ilusi." Dari jawabannya, Klein tidak melihat adanya keraguan atau pengawasan, jadi dia merasa tenang. "Dun mendukung pengalamanmu. Aku yakin kamu benar-benar jenius, dengan pikiran yang logis dan indera yang tajam," puji Crested. Ia kemudian bertanya, "Apakah kamu berbagi pengalamanmu dengan rekan satu timmu?" "Tentu saja," Klein mengakui dengan jujur. "Saya harap saya dapat membantu mereka mengurangi risiko kehilangan kendali. Kami adalah rekan satu tim, kawan yang menghadapi bahaya bersama-sama. Saya tidak punya alasan untuk menyembunyikan kebenaran. Namun, karena alasan yang sama, saya tidak memberitahu petugas." Crested membuka kaki kanannya yang disilangkan dan duduk tegak. Bibir tipisnya terlihat dari balik kerah bajunya. Dia mengangkat sudut bibirnya dan berkata, "Meskipun kamu bahkan belum bersama Night Hawk selama 2 bulan, aku yakin pemahamanmu terhadap partner jauh lebih baik daripada banyak orang lain." Aku berencana untuk membagi informasi lebih banyak denganmu, tapi menurut peraturan Katedral Suci."
Kau harus bersumpah kepada Dewi bahwa kau tidak akan mengungkapkan isi pembicaraan kita kepada siapapun yang tidak tahu tentang ini. Itu seharusnya baik-baik saja, kan? Aku lulus ujian. Klein gembira. Dia mengangguk tanpa ragu. Tidak masalah, meskipun aku tidak bisa mengajarkan metode akting kepada orang lain, aku bisa membiarkan Nona Keadilan dan Tuan Manusia Gantung melakukannya secara tidak langsung. Penguasa Misteri Bab 167, Artefak Suci. Baiklah, Crested Casimir mengangguk. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Kalau begitu, bersumpahlah atas artefak suci. Sambil berkata demikian, dia membungkuk untuk mengangkat koper perak di dekat kakinya. Artefak suci yang membuatmu mendapat gelar pedang Dewi. Klein mengamati tindakan diaken itu dengan rasa ingin tahu. Crested meletakkan koper itu di pangkuannya, matanya yang hijau tua langsung berubah hitam. Ia mengangkat tangannya lalu menekannya ke bawah. Penutup koper perak yang menyerupai kotak biola itu tiba-tiba terurai dan surut seperti air pasang. Pada saat yang sama, Klein merasakan cahaya di sekelilingnya ditarik ke depan seolah-olah diserap oleh koper. Selain cahaya dari lampu klasik yang berjejer di dinding, serta kemegahan perak yang berputar di dalam koper, ruang alkimia menjadi gelap gulita. Pemandangan itu tampak sangat aneh. Apa? Dengan suara retakan yang nyaring, Crested Casimir membuka koper itu, memperlihatkan pedang tulang putih bersih yang ada di dalamnya. Ya, pedang tulang. Saat Klein melihat pedang itu, dia langsung tahu bahwa pedang itu sebagian besar terbuat dari tulang. Pedang pendek itu diam-diam mengeluarkan cahaya putih bersih di ruang alkimia yang gelap gulita, seolah-olah itu adalah bulan yang tergantung tinggi di langit malam atau mercusuar di tengah badai. Pedang itu tampak tidak memiliki cacat pada permukaannya, tetapi jika diamati lebih dekat, akan terungkap bahwa permukaan pedang itu dipenuhi dengan lapisan simbol dan ikon. Pola-pola misterius ini saling terkait untuk membentuk badan pedang. Klein mengamati pedang suci itu, tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa mengalihkan pandangan. Pandangannya tertarik ke arah pedang, sementara mata coklatnya perlahan kehilangan kilaunya. Crested mengangkat koper itu, dan menjauhkan pedang dari posisi semula. Klein langsung tersadar dari transnya dan akhirnya terbebas dari mimpi buruk yang sebelumnya tidak dapat dihindarinya. Dia mengalihkan pandangannya ke samping dan bertanya dengan serius, "Yang mulia, apakah Anda ingin saya memegang pedang suci?" "Ya, kemarilah." Suara Crested merdu, seakan-akan dia sedang menyanyikan lagu pengantar tidur. Klein berdiri, masih melihat ke samping sambil melangkah maju. Karena hari sudah gelap, dia tidak bisa melihat di mana kaki diaken itu berada, atau sepatu bot kulit lamanya. "Berhenti," Crested berbicara dengan tenang. Klein segera berhenti dan berdiri di tempat. Dia melirik sekilas pedang tulang putih bersih itu melalui sudut matanya sebelum menarik kembali tatapannya lagi, karena takut. Hanya dengan pandangan itu, dia membungkuk dan mengulurkan tangan kanannya, tepat menempatkannya di atas pedang suci. Rasa dingin menjalar ke kulit dan pikirannya. Pikiran-pikiran yang mengganggu dan perasaan khawatir langsung mereda, seolah-olah dia sedang duduk di atap desa yang bising, mencium aroma panen dan mengagumi langit malam yang berbintang. "Bacalah setelah aku," kata Crested dengan hikmat. "Baiklah." Klein mengangguk. Dia lalu mendengar diaken berbicara dalam bahasa Hermes. "Oh Dewi Malam, lebih mulia dari bintang-bintang dan lebih abadi dari keabadian. Aku bersumpah kepadamu atas nama asliku dan spiritualitasku. Saya, Klein, tidak akan pernah mengungkapkan rincian metode akting kepada mereka yang tidak mengetahuinya mulai saat ini. Jika aku menentang perintahmu,
aku akan menerima hukuman apapun yang kau anggap pantas. Silakan saksikan sumpahku. Klein menenangkan diri dan mengucapkan sumpah di Hermes, mengikuti petunjuk Diakon Casimir. Dia punya firasat samar bahwa sebuah hubungan telah terjalin antara dirinya dan makhluk yang jauh melalui pedang tulang putih murni. Setelah menarik tangan kanannya, dia menggambar bulan merah di dadanya. Pujilah sang wanita, puji nyonya. Crested tersenyum dan membungkuk sebagai tanggapan. Segera dia menutup penutup koper dan menekan kuat-kuat dengan tangan kanannya. Kegelapan langsung menjadi terang ketika cahaya lampu kembali memenuhi seluruh ruangan. Klein memperhatikan bahwa mata hitam Diakon Casimir telah kembali ke warna hijau kehitaman seperti biasanya. Dia kembali ke kursinya dan mengerutkan kening. Dia bertanya dengan bingung, metode akting? Crested berdeham. Tanpa menjawab pertanyaan itu secara langsung, ia malah tersenyum dan berkata, Anda mungkin merasa sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang akan saya katakan. Tetapi saya tidak dapat menjelaskan mengapa demikian, karena itu melibatkan rahasia gereja. Kamu hanya akan memiliki hak untuk tahu setelah kamu menjadi uskup agung atau diakon berpangkat tinggi. Klein menatap Casimir dan menambahkan dalam hati sebelum Casimir bisa mengatakannya. Anda hanya akan diizinkan untuk mengetahuinya setelah Anda menjadi anggota inti gereja, seperti uskup agung atau diakon berpangkat tinggi, tegas Crested. Klein mengangguk dengan tegas. Crested meletakkan kembali koper perak itu di samping kakinya dan menyilangkan kakinya. Dalam sejarah waktu yang panjang, gereja telah memiliki generasi demi generasi beyonder genius yang perlahan-lahan menemukan cara untuk menghindari kehilangan kendali. Dan inti dari metode ini adalah nama ramuannya. Ramuan itu tidak hanya penting, tetapi juga merupakan kuncinya. Setelah melihat ekspresi Klein yang penuh pertimbangan, Crested melanjutkan. Kami menyadari bahwa nama-nama ramuan tersebut semuanya menunjuk pada kelompok tertentu, dan kelompok ini memiliki pendekatan mereka sendiri dan beroperasi dengan cara yang unik. Dalam istilah yang lebih sederhana, ada serangkaian aturan yang menyertai nama ramuan tersebut, aturan yang berbeda untuk ramuan yang berbeda. Ketika kami mengikuti aturan ini dengan ketat, risiko kehilangan kendali berkurang hingga minimum. Mirip dengan kumpulan prinsip sir milikku, Klein memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Penjelasan ini tidak sesederhana atau semudah yang kuberikan pada Justice dan Hangman. Klein mengkritik dalam hati. Ya, Crested memberikan jawaban yang mengiyakan. Ketika kita mengikuti aturan ramuan tersebut, kita menjadi semakin mirip dengan kelompok yang digambarkan dengan nama ramuan tersebut. Dengan kata lain, kita bertindak sesuai dengan pekerjaan yang ditunjukkan oleh nama ramuan tersebut. Itulah metode bertindak. Anda harus ingat, spiritualitas setiap individu itu istimewa dan unik. Meskipun aturan inti harus diikuti oleh orang-orang yang mengonsumsi ramuan yang sama, selalu ada variasi tertentu pada aturan yang unik bagi setiap individu. Jadi, pengalaman orang lain hanya dapat menjadi panduan. Itulah hal yang tidak saya sadari. Klein berkata dengan tulus, terima kasih telah memberitahu saya. Saya akan mengingatnya. Crested tertawa. Ini adalah pengalaman yang terakumulasi dari generasi ke generasi. Setelah menggunakan metode akting, kita tidak hanya menguasai ramuan itu, kita juga mencernanya, seperti kita mencerna makanan. Saat Anda benar-benar mencerna ramuan itu, Anda akan merasakan sensasi unik dan misterius, mengerti? Aku mengerti, pencernaan, istilah ini sangat tepat. Klein berpura-pura berpikir keras. Setelah Crested menjelaskan metodenya secara lebih rinci, Klein menimbang kata-katanya saat bertanya, Yang Mulia, karena nama ramuan itu bukan hanya inti, tetapi juga kuncinya.
Lalu bagaimana Beyonder pertama mendapatkannya? Kudengar itu tercatat di Blasphemy Slate. Ya, itu benar, jawab Crested terus terang. Namun, batu tulis penghujatan itu ditulisi dengan nama-nama kuno. Nama-nama ramuan yang kita gunakan saat ini sebagian berasal dari wahyu ilahi. Beberapa juga diperkuat oleh pengalaman para Beyonder itu sendiri. Klein mengangguk pelan. Ia mengerutkan bibirnya dan bertanya, "Yang mulia, karena metode acting sangat efektif, mengapa gereja tidak memberitahu setiap Night Talk tentang hal itu?" "Sudah kubilang bahwa itu rahasia gereja. Kau akan mengerti alasan dibaliknya begitu kau menjadi uskup agung atau diaken berpangkat tinggi," jawab Crested tanpa ekspresi. "Baiklah, kembali ke atas dan suruh anggota Night Talk lainnya turun satu persatu. Aku harus melakukan langkah terakhir pemeriksaan. Itu untuk mencegah Frye dan yang lainnya membocorkan metode acting." Klein berpikir sambil berdiri, lalu berpamitan, mengikuti etiket Night Talks. Dia berjalan melewati koridor dan menaiki tangga, kembali ke perusahaan keamanan Blackton. Dia melihat Dunn sedang menghisap pipanya di dekat pintu masuk ruang bawah tanah. Sambil tersenyum, Klein berinisiatif untuk berkata, "Tidak akan ada masalah lagi. Yang mulia ingin aku memberitahu Frye dan yang lainnya untuk turun dan berbicara dengannya." "Ya, itu langkah terakhir. Itu artinya tidak ada masalah." Dunn menyingkirkan pipanya dan menuju ruang rekreasi untuk menceritakan sisanya. Saat melihat Frye dan Seeka memasuki ruang bawah tanah, Klein tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berkata dengan tergesa-gesa, "Kapten, apakah kita harus memanggil Royal yang menjaga gerbang Canis dan Leonard yang menjaga rumah sakit jiwa? Oh, dan Kenley yang sedang istirahat." Dunn membeku dan mencubit dahinya. "Saya lupa." Dia berhenti sejenak, lalu terkekeh. "Tetapi masalahnya seharusnya tidak terlalu rumit. Salah satu keuntungan dari meminta diaken berpangkat tinggi untuk memeriksa Anda adalah Anda tidak perlu mengirim telegraf ke Katedral Suci atau terlibat dalam pertukaran surat yang merepotkan. Dia dapat mengambil keputusan saat itu juga dan menyerahkan formula ramuan badut beserta bahan-bahan utamanya kepada Anda. Itu tidak terlalu buruk." Klein tidak bisa menahan kegembiraannya. 1,5 jam berlalu, saat Kenley keluar dari ruang alkimia, ekspresinya penuh kebingungan. Klein sekali lagi dipanggil turun ke bawah. Dia bertemu dengan diaken berpangkat tinggi sekali lagi, pedang Dewi, Crested Casimir, untuk kedua kalinya. Kali ini, diaken berambut coklat keemasan dan bermata hijau kehitaman itu tidak duduk. Ia berdiri di sana, membiarkan angin di ruang bawah tanah berembus ke jaket hitamnya. Kerah Crested berdiri tinggi, menyembunyikan dagunya dalam bayangan. Dia menatap Klein dan tersenyum. "Night Talk Klein Moretti, aku umumkan atas nama Dewi bahwa kau telah lulus ujian Katedral Suci. Selamat, dengan kontribusimu, kamu bisa langsung maju menjadi Beyonder Sequence 8. Penguasa Misteri Bab 168, Ramuan Badut." "Fiuh, akhirnya aku lulus. Aku lulus begitu saja." Ketika Klein mendengar pengumuman Crested Casimir, ia menghela napas lega meskipun secara mental sudah siap untuk itu. Rasanya tidak nyata, seolah-olah itu adalah mimpi. Dia mengira ujiannya akan lebih sulit dan lebih lama. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan saksama, dia menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi adalah apa yang seharusnya terjadi. Jika dia menghabiskan waktu 3 tahun untuk mencerna ramuan pelihat alih-alih melakukannya dalam sebulan, ujian itu bahkan tidak akan dilakukan oleh Katedral Suci. Kapten Tingen Night Talks akan bertanggung jawab untuk itu. Kupikir mereka akan menyelidiki keluarga dan teman-temanku.
mungkin Casimir tiba di Tingen 2 hari lalu dan menyelesaikannya secara rahasia. Aku juga mengira bahwa pemeriksaan itu akan mengharuskanku menyelesaikan beberapa tugas. Heh, aku benar-benar terlalu memikirkannya. Tujuan pemeriksaan itu hanya untuk menentukan tingkat pencernaan ramuan itu, serta mendeteksi bahaya laten. Dan melihat apakah aku menyadari metode acting dan apakah aku berbagi pengalamanku dengan orang lain. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Klein. Dia tersenyum tulus. "Terima kasih, Yang Mulia." "Puji Nyonya." Crested mengangguk lembut dan berkata, "Maju berarti melayani Dewi dengan lebih baik, sehingga kamu dapat melindungi sesama penganut agama kita dengan lebih baik. Kamu harus mengingat ini, percayalah padaku, ini akan membantumu melawan godaan untuk kehilangan kendali." "Godaan," Klein merenungkan kata itu. Crested mengamati Klein dengan mata hijaunya dan berkata tegas, "Metode acting dapat membantu Anda mencerna ramuan dan menurunkan risiko kehilangan kendali, tetapi itu bukanlah segalanya. Sampai batas tertentu, Anda bahkan dapat membingungkan antara memainkan peran dan keberadaan Anda sendiri. Anda tahu, ada banyak aktor di teater yang mengalami masalah psikologis yang parah. Pada tingkat tertentu, Anda mungkin benar-benar menjadi gila. Ingatlah bahwa Anda hanya berakting." Satu-satunya hal penting yang disimpulkan oleh Kota Perak identik dengan apa yang dikatakan Diakon Casimir. Klein mengangguk setuju sambil berpikir. Selain itu, Crested menegaskan, kehilangan kendali tidak hanya terkait dengan ramuan, tetapi juga terkait erat dengan emosi dan kesehatan mental Anda. Hal terpenting bagi seorang Beyonder adalah mengendalikan diri. Hanya dengan begitu Anda akan mampu menahan godaan dewa dan iblis jahat, melawan emosi seperti keserakahan dan kecemburuan, serta erosi hasrat. Tentu saja, saya tidak bermaksud bahwa Anda harus menyingkirkan semua emosi dan hasrat Anda, karena itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia atau bahkan dewa setengah. Ya, mungkin hanya beberapa urutan khusus yang mampu mencapai keadaan seperti itu. Klein tiba-tiba teringat pada Neil tua. Ia tak dapat menahan diri untuk bertanya sebagai balasan. Kita harus menjaga emosi dan keinginan kita pada tingkat yang wajar, dan tidak membiarkannya mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang tidak rasional dan tidak normal. Crested mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Ya." Setelah dia menjawab, tampak kerutan di sudut matanya. "Hanya itu yang ingin kuperingatkan padamu. Sekarang, aku akan memberimu formula ramuan badut dan bahan-bahan yang relevan." Dia membungkuk dan menaruh koper peraknya di atas meja panjang. Dia kemudian berbalik dan bergerak beberapa langkah, menghalangi pandangan Klein. Ketika cahaya di sekitarnya tiba-tiba menghilang lagi, Klein tiba-tiba mengerti bahwa formula dan bahan-bahan yang ada di dalam koper yang menyimpan artefak suci itu. Itu hanya karena tatapannya tertarik oleh pedang tulang putih murni itu, itulah sebabnya dia tidak memperhatikan atau mungkin dia tidak bisa memperhatikan barang-barang lain di dalam koper itu. Setelah beberapa menit, cahaya lampu gas kembali menerangi ruang alkimia. Crested mengambil kopernya dan beranjak, sambil menunjukkan barang-barang di atas meja panjang kepada Klein. Di antara semuanya, benda yang paling menarik perhatian adalah tanduk kambing abu-abu seukuran telapak tangan. Benda itu tampak seperti versi miniatur tanduk kambing biasa dan bening, berkilauan dengan warna-warna. Ada lapisan-lapisan samar pola-pola unik. Di sebelah tanduk kambing itu ada bunga mawar biru. Ada urat-urat merah pada kelopak bunga yang menghubungkannya. Bunga itu tampak seperti wajah manusia yang sedang tersenyum. "Hahaha, wuowo, hahaha, wuowo." Klein mendengar tawa dan tangisan ilusi bercampur satu sama lain.
dan dia melihat potongan-potongan lingkaran cahaya abu-abu mengambang di udara. Kristal dari tanduk tunggal kambing Gunung Hornacis, abu-abu dewasa dan tangkai mawar berwajah manusia. Bahan utama ramuan badut. Dia mengangguk tanpa suara dan melangkah beberapa langkah menuju meja panjang. 80 ml air murni, 5 tetes sari buah pir, 7 gram bubuk bunga matahari bertepi hitam, 10 gram bubuk rumput jubah emas, 3 tetes racun hemlock. Klein melihat ke perkamen kulit kambing yang belum digulung dan membandingkan isi yang tertulis dengan rumus yang telah dihafalnya. Setelah dia memastikan tidak ada yang salah, dia mengingat demonstrasi yang dilakukan Old Nail. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan untuk menenangkan emosinya. Dengan peralatan di ruang alkimia, ia menyuling air murni yang dibutuhkan ramuan itu. Dalam formula ramuan, air murni mengacu pada air yang disuling berulang kali. Kemudian, dia mencuci panci logam hitam dan memasukkan bahan-bahan pelengkap satu persatu. Dia sama terampilnya seperti saat dia melakukan percobaan kimia di sekolah menengah. Karena bahan Beyonder belum terkatalisis, dia tidak melihat perubahan yang jelas pada cairan di dalam panci logam. Paling-paling, dia hanya melihat bubuk yang mengambang di permukaan cairan. Ketika dia selesai dengan persiapannya, Klein mengalihkan pandangannya ke dua bahan utama dan berpikir dengan rasa terima kasih. Tidak ada deskripsi tentang ukuran atau berat pasti dari kristal tanduk tunggal kambing gunung abu-abu yang dibutuhkan atau mawar berwajah manusia. Mungkin tanduk utuh dan mawar utuh tidak memiliki perbedaan, terlepas dari beratnya, yang memungkinkan mereka memenuhi persyaratan. Ya, di dunia Beyonders yang misterius, ini pasti mungkin. Jika begitu, saya tidak perlu khawatir memasukkan bahan utama dalam jumlah berlebihan. Setelah beberapa detik, Klein mengambil mawar berwajah manusia dan melemparkannya ke dalam panci logam. Ketika bunga aneh itu menyentuh cairan itu, ia langsung mengeluarkan suara mendesis. Tawa ilusi di sekitarnya pun menjadi melengking. Hahaha, hahaha. Klein tidak menunda lebih lama lagi saat ia segera mengambil tanduk kambing gunung yang berbentuk kristal dan melemparkannya ke dalam panci logam. Aduh, tawa yang menakutkan itu tiba-tiba menghilang, dan lingkaran cahaya abu-abu di sekitarnya perlahan-lahan menyatu ke dalam panci logam. Klein menundukkan kepalanya dan melihat cairan dalam panci itu berwarna campuran emas, kuning, dan merah. Namun, ketiga warna itu tetap sangat jelas pada batas-batasnya. Ada gelembung-gelembung yang berputar dan berdesis dari cairan itu, namun gelembung-gelembung itu gagal keluar dari panci dan akhirnya pecah tanpa suara. Pemandangan itu mengingatkan Klein pada Sprite, minuman berkarbonasi dari inkarnasi sebelumnya. Ini benar-benar terlihat seperti minuman yang lezat. Sebuah pikiran muncul di kepalanya yang selaras dengan karakteristik budayanya. Menekan kegugupan, kegembiraan, dan antisipasinya, Klein menuangkan cairan dari panci logam hitam ke dalam botol kaca. Yang mengejutkannya adalah tidak ada sedikit pun ramuan yang tersisa dalam panci logam itu. Itu benar-benar ramuan yang mengubah orang menjadi Beyonders. Klein mengangkat tangan kanannya, dan dia melihat cairan tiga warna yang tampak indah itu. Crested Casimir, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Paling tidak, aku tidak melihat adanya masalah dengan ramuanmu. Aku sudah menunggu di sini untuk memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi setelah kau mengonsumsi ramuan itu. Jangan khawatir, selama tidak ada yang serius, aku pasti bisa menyelamatkanmu." Oke, Klein mengangguk dan meletakkan kembali ramuan badut ke atas meja panjang. Kemudian, dia melepaskan rantai perak di dalam lengan bajunya dan membiarkan liontin topas itu menggantung secara alami,
agak jauh di atas cairan. Bagi Beyonder dari pekerjaan lain, ramalan Bandul hanya bisa memberikan jawaban ya atau tidak. Tentu saja, jika tidak ada cukup informasi, ramalan itu tidak akan menghasilkan jawaban yang berguna sama sekali. Jika Bandul tidak berputar, ramalan itu disebut ramalan yang gagal. Sebagai seorang peramal, Bandul Klein juga dapat secara samar menentukan derajat jawaban ya atau tidak. Mata Klein menjadi gelap saat dia membacakan, ramuan ini berbahaya. Ramuan ini berbahaya. 7 kali kemudian, dia membuka matanya yang setengah tertutup dan melihat liontin topas berputar searah jarum jam, tetapi sangat lambat. Searah jarum jam berarti respons positif. Dengan kata lain, itu berarti ramuan itu berbahaya. Namun, ramuan itu berputar perlahan, yang berarti hanya sedikit berbahaya. Ya, ramuan dapat menyebabkan hilangnya kendali, jadi ada kemungkinan berbahaya. Tingkat bahaya yang rendah berarti tidak ada yang salah dengan ramuan itu. Klein menghela napas lega dan melilitkan bandul di pergelangan tangan kirinya sebelum menutupinya dengan lengan bajunya. Pada saat itu, Krestet tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Kau benar-benar seorang pelihat profesional. Aku harus memanfaatkan sepenuhnya kelebihanku, tapi aku tidak bisa terlalu mengandalkannya dan menganggapnya sangat kuat, jawab Klein lembut dan mengambil botol ramuan badut. Setelah meminumnya, aku akan menjadi Beyonder Sequence 8. Pikiran itu terlintas di benaknya dan Klein tidak ragu-ragu. Dia mengangkat botol, menundukkan kepalanya, dan meneguk ramuan itu. Pahit, pahit sekali, benar-benar menyebalkan. Dia langsung menyadari apa artinya terlihat baik di luar, tetapi busuk di dalam. Wajahnya berubah akibat ramuan itu. Dia ingin muntah, tetapi tidak bisa. Kemudian, Klein menyadari bahwa wajahnya memerah. Sedangkan bagian tubuh lainnya, mereka mengalami reaksi serupa. Ia yakin bahwa ia tampak seperti lobster kukus. Adapun jiwa dan pikirannya, mereka merasa seperti telah diekstraksi ke dalam jarum tipis, menyatu dengan ramuan itu, tetes demi tetes, saat menusuk ke dalam setiap sel. Itu adalah perasaan yang tidak memerlukan mikroskop untuk mengamati sel-selnya. Klein berdiri di sana dan melihat penyusup itu menyerbu area-area terkecil dalam tubuhnya. Selama beberapa detik, ia merasa seperti robot yang bagian-bagiannya dan sirkuit kelistrikannya tertukar. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui berlalu, pikirannya mencerminkan sosoknya, seolah-olah dia mendengarkan dirinya sendiri bernyanyi melalui telinganya sendiri. Karena proyeksi aneh ini, Klein menemukan bahwa ia dapat mengendalikan gerakan wajah dan tubuhnya dengan tepat. Sementara itu, telinganya berdengung. Ia mendengar bisikan-bisikan dan teriakan-teriakan bergema di sekelilingnya yang sudah lama tidak terjadi. Hornacis, Phlegrea, Hornacis, Phlegrea, Hornacis, Phlegrea, Fiu. Klein membayangkan cahaya bulat berlapis-lapis dan perlahan memasuki kondisi cogitation. Sedikit demi sedikit, ia lolos dari kondisi spiritualitasnya yang merembes keluar di mana ia sedikit kehilangan kendali. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia telah berhasil maju. Dia tahu bahwa dia adalah badut urutan 8. Penguasa misteri bab 169, kemampuan baru. Setelah warna mata Klein kembali normal, Krestet Casimir berkata sambil tertawa, kau bisa bergerak dan mencoba membiasakan diri dengan perubahan pada tubuhmu. Cobalah temukan kekuatan inti yang diberikan kepadamu oleh ramuan badut. Klein mengangguk. Ia mempertimbangkan fakta bahwa ia mungkin memerlukan bimbingan dari diaken dan karenanya tidak peduli dengan kehadirannya. Ia berulang kali mengikuti apa yang telah ia praktikkan selama ini sambil melangkah maju.
Ia memutar pinggulnya dan melontarkan pukulan ke depan, melancarkan pukulan frontal. Apa? Dia mendengar suara tinjunya yang keras memecah udara. Kekuatan dalam dorongan ke depan melebihi harapannya. Pada saat itu, ia merasa seolah-olah sedang duduk di kereta yang tiba-tiba menginjak rem. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan. Oh tidak! Ini akan menjadi kisah yang memalukan, sama seperti Leonard. Klein merenung. Namun pada saat itu, ia menyadari bahwa ia masih dapat mengendalikan otot-ototnya, tubuhnya, serta pusat gravitasinya secara efektif. Ia secara bersamaan mengerahkan tenaga dengan tulang belakangnya, urat, dan ligamennya, seketika menyesuaikan pusat massa tubuhnya, dan berhasil berdiri tegak meskipun posturnya menyimpang. Nah, setelah memahami hal ini, Klein mencoba beberapa tindakan lainnya. Ia memastikan bahwa perubahan terbesar dalam tubuhnya adalah peningkatan koordinasi yang sangat besar. Ia tidak akan kehilangan keseimbangan lagi kecuali ada beberapa keadaan yang meringankan. Aku merasa seperti pemain sirkus yang gemuk. Aku bahkan bisa berakting di sirkus sekarang. Tidak akan terlalu sulit bagiku untuk berjalan di atas tali. Ramuan badut benar-benar sesuai dengan namanya. Banyak pikiran berkelebat di benaknya. Klein sekali lagi menguji sejauh mana peningkatan kekuatan, kelincahan, dan kecepatannya. Aku seharusnya berada di level yang sama dengan guru Gawain. Setelah aku terbiasa dengan ini dan menjalani pelatihan khusus, aku pasti akan menjadi lebih kuat. Selain itu, dengan penguasaanku saat ini atas tubuhku, akan mudah bagiku untuk memahami teknik bertarung. Klein berhenti bergerak dan mengangguk sambil berpikir. Menurut rencananya, ia memperkirakan bahwa ia akan menjadi ahli dalam seni bela diri hanya setelah setengah tahun. Namun setelah mengonsumsi ramuan badut, ia merasa bahwa hanya butuh waktu sebulan, mungkin 2 atau 3 minggu, sebelum ia bisa memenuhi syarat sebagai polisi yang ahli dalam pertempuran. Itulah perbedaan antara orang biasa dan seorang Beyonder. Dalam arti tertentu, bakat Beyonder berada di luar jangkauan manusia normal. Crested mengamati dengan diam saat si badut yang baru saja maju itu mencoba berbagai tindakan sebelum benar-benar berhenti. Dia lalu mengangguk. Ini benar-benar ramuan yang ahli dalam bidang pertempuran. Tanpa menunggu Klein berbicara, dia bertanya, "Suara apa yang baru saja kamu dengar?" "Aku mendengar seseorang menggumamkan Hornachis." Klein ingin merahasiakan istilah Phlegrea untuk sementara waktu. Dia ingin mengamati reaksi Deacon Casimir. Jika dia bersedia menyampaikan informasi mengenai pegunungan Hornachis dan bangsa Evernight, Klein akan mengatakan bahwa dia mendengar sesuatu yang berbeda lagi. Crested mengangguk sedikit melewati topik pembicaraan. Ia mengingatkan Klein, "Ingat, seorang Beyonder urutan tinggi dapat memengaruhi Beyonder urutan rendah yang bersesuaian dari jalur urutan yang sama hingga batas tertentu. Dengan cara tertentu, beberapa bagian dari jalur masing-masing berisi alam demigod. Bisikan dan lolongan itu mungkin sengaja disampaikan kepadamu oleh mereka. Itu mungkin dipenuhi dengan niat jahat. Kau harus lebih berhati-hati jika jalur sekuens milik dewa jahat. Aku baru saja mengobrol dengan Dun Nighthawk di timmu yang kehilangan kendali baru-baru ini menghadapi situasi seperti itu. Neil tua, sang bijak tersembunyi." Ekspresi Klein menjadi gelap. Ia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Yang mulia, saya akan mengingat ini. Saya tidak akan tergoda oleh gumaman atau lolongan. Saya tidak akan dirusak olehnya." Pada saat yang sama, dia memikirkan hal lain. Mungkinkah ini alasan mengapa gereja hanya menyediakan jalur untuk sleepless dan corpse collector, sementara menyembunyikan sejumlah besar jalur lainnya?
Bagaimanapun, jalur Sleepless adalah milik Dewi Malam, dan kematian yang sesuai dengan jalur Corpse Collector telah jatuh. Mengenai mengapa gereja masih menawarkan Mystery Prayer dan Seer, itu karena kedua pekerjaan ini adalah jenis pendukung dan dapat mengisi kekurangan jalur urutan 9 dan 8 untuk Sleepless dan Corpse Collector. Lebih jauh, mereka baru berada di awal jalur, jadi pengaruh yang dapat mereka kumpulkan tidak akan terlalu menonjol. Namun hal ini tidak menjelaskan mengapa mereka menyembunyikan nama dan sifat unik dari ramuan tersebut, atau kurangnya informasi mengenai apa yang harus diperhatikan ketika menghadapi ramuan tersebut. Klein menarik kembali pikirannya saat melihat Crested Casimir mengambil kopernya untuk pergi. Dia memasang nada ingin tahu. Yang mulia, saya ingin tahu cara berakting sebagai badut. Apakah saya harus pergi ke sirkus? Crested merapikan kerah bajunya yang tinggi dan terkekeh. Menurut pemahaman kita saat ini tentang filsafat, Anda baru saja melakukan kesalahan formalisme. Anda perlu memahami bahwa nama ramuan tidak hanya mewakili sebuah pekerjaan. Ramuan itu juga mewakili sekelompok orang yang memiliki sifat-sifat tertentu. Misalnya, kita juga dapat menggambarkan para pelihat secara berbeda. Kita dapat menyebut mereka orang-orang yang dapat melihat takdir, tetapi tetap menghormati takdir. Tentu saja, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa perbedaan pada aturan yang ditetapkan oleh setiap individu meskipun mereka mengonsumsi ramuan yang sama. Anda tidak dapat sepenuhnya merujuk pada pengalaman orang lain, mengerti? Klein mengangguk sambil berpikir. Kurasa aku bisa memahami sebagiannya. Aku bisa berperan sebagai badut dalam kehidupan sehari-hari, asalkan aku memahami esensinya. Secara teori, jawab Crested, berhati-hati dalam memilih kata-katanya. Saya mengerti. Klein menggambar bulan merah di dadanya. Terima kasih, Yang Mulia. Semoga Dewi memberkati Anda. Apa sih hakikat seorang badut? Kalau aku tidak mempertimbangkan apa yang diwakili badut di bumi dan hanya memikirkan apa artinya di dunia ini. Badut adalah pekerjaan yang menghibur orang dengan cara-cara yang konyol. Misalnya, dandanan yang lucu, aksi yang berlebihan, pertunjukan seperti penipu. Intinya adalah harus konyol dan harus menghibur orang lain. Rasanya agak aneh. Haruskah aku mempertimbangkannya dari sudut pandang pelawak istana dari zaman dahulu? Klein memikirkannya dalam hati sambil merasa bingung. Crested menatapnya dan juga menggambar bulan merah di depan dadanya. Dia tersenyum, memperlihatkan kerutan di sudut matanya. Semoga Dewi memberkatimu juga. Pada saat itu, Klein tiba-tiba merasakan sesuatu, sebuah intuisi yang terasa seperti prediksi, bahwa Diakon Casimir akan meletakkan kaki kirinya ke depan. Dia kemudian melihat Crested mengambil koper perak dan melangkah menuju pintu masuk ruang alkimia dengan kaki kirinya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Klein memperhatikan saat Crested berjalan keluar dari pintu tersembunyi, sosoknya menghilang di koridor. Dia tertegun sejenak sebelum merasakan kegembiraan yang luar biasa. Kekuatan Beyonder dari ramuan badut lebih kuat dari yang dibayangkannya. Dia dapat secara intuitif memprediksi tindakan seseorang selanjutnya. Apakah kombinasi kemampuan ini ditambah dengan koordinasi yang kuat, kelincahan dan kecepatan yang luar biasa, serta kekuatan yang lumayan, dianggap bagus dalam bertarung dengan tipu daya? Klein memikirkan hal ini. Jadi, ini bisa dianggap sebagai manifestasi kemampuan sang pelihat di urutan 8, tetapi itu tidak cukup. Jalur ini pastilah jalur yang memberikan kemampuan unik setiap kali aku maju sebelum mencapai Beyonder urutan tinggi. Namun, intuisi yang kudapatkan cepat berlalu,
jadi kurasa aku tidak bisa memanfaatkannya setiap saat. Tentu saja, kemampuan ini sudah cukup kuat. Memanfaatkannya sekali saja seharusnya cukup untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Oh benar, setelah aku mengurangi pengaruh efek negatif yang datang bersama ramuan badut, aku bisa mencoba ritual untuk memanggil diriku sendiri. Aku hampir lupa tentang itu. Ya, Kapten pasti telah menulariku dengan ingatannya yang buruk. Di tengah-tengah pikirannya, Klein mengamati dirinya sendiri sekali lagi. Ia ingin melihat apakah ramuan badut itu memiliki kemampuan lain. Menurut catatan rahasia Nighthawks, jika ramuan itu memungkinkan orang yang mengonsumsinya menguasai mantra tertentu, orang itu akan mampu mendeteksi samar-samar jenis mantra apa yang ia peroleh setelah maju, seolah-olah ia sedang ditanamkan pengetahuan. Tapi aku tidak merasakan semua itu. Dengan kata lain, Clown tidak memiliki kemampuan untuk merapal mantra dengan cepat, seperti yang dilaporkan dalam catatan rahasia Nighthawks. Mungkinkah arti dari licik adalah bahwa aku sekarang dapat secara efektif menggunakan ekspresi dan bahasa tubuhku untuk lebih mudah menipu orang dengan kebohonganku? Klein meregangkan lehernya sambil menganalisis kondisinya saat ini dengan serius. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat kembali badut berjas yang pernah ditemuinya sebelumnya. Mantra-mantra badut yang aneh dan beragam itu telah meninggalkan kesan yang mendalam. Anggota Secret Order itu mungkin Beyonder Sequence 7. Penampilan badutnya hanya untuk menutupi wajahnya agar tidak masuk daftar orang yang dicari. Tidak heran dia bisa bertahan melawan 2 Sequence 7 dan 1 Sequence 8. Jika dia bisa memahami fakta bahwa aku tidak berada di bawah pengaruh artefak tertutup 2049 dan tidak jatuh di bawah kendalinya, 10 dari diriku mungkin tidak cukup untuk menghadapinya. Tentu saja, Clown tidak sepenuhnya bebas dari mantra. Masih ada mantra seperti ini. Klein berjalan menuju meja panjang dan mengambil selembar kertas yang di atasnya tertulis rumus badut. Pupil matanya menjadi gelap dan dengan jentikan pergelangan tangannya, dia melemparkan kertas itu ke udara. Apa? Seolah-olah selembar kertas lembut itu telah berubah menjadi belati dan menusuk dirinya sendiri ke dinding ruang alkimia. Saya bisa membawa setumpuk kartu tarot bersama saya di masa mendatang. Kartu-kartu itu bisa digunakan untuk ramalan atau sebagai senjata. Klein menenangkan diri dan mulai mengemasi benda-benda yang tertinggal dari ramuan itu. Setelah menangani hal ini dan membakar formula ramuan tersebut, Klein menghembuskan napas dan meninggalkan ruang alkimia, menutup pintu rahasia di belakangnya. Untuk saat ini, dia tidak ingin mencoba menghibur orang lain dengan cara-cara konyol karena apa yang terjadi pada Neil tua. Dia bermaksud mengurangi pengaruh ramuan itu melalui cogitation terlebih dahulu. Ini akan menjadi pengalaman yang benar-benar baru lagi. Apapun yang terjadi, aku bukan lagi sekadar anggota pendukung. Ya, sejak Neil tua meninggal, akulah satu-satunya yang tersisa di tim Tingen Nighthawks yang dapat memberikan dukungan. Katedral Suci kemungkinan besar akan mengirimkan Mystery Prior atau Sir ke tim. Klein mengikuti lampu dinding, berjalan menyusuri koridor gelap, dan dengan tenang menaiki tangga menuju perusahaan keamanan Blackton. Dia kemudian melihat sinar matahari di ruang rekreasi Nighthawks. Sinar matahari bersinar masuk melalui jendela oril, sinar matahari yang murni dan hangat. Penguasa misteri bab 170, Peluit Tembaga. Klein menoleh ke arah kantor kapten dan melihat pintunya terbuka lebar. Dun Smith sedang bersandar di kursinya, menghirup pipanya. Ketika Dun mengarahkan mata abu-abunya ke arahnya, dia mengubah posisi duduknya. Kamu tampaknya dalam kondisi baik, tidak seperti seseorang yang baru saja meminum ramuan.
Ini mungkin keuntungan mencerna ramuan sepenuhnya sebelum naik level. Klein menutup pintu di belakangnya dan duduk. Dia dan Dun sama-sama tahu tentang metode akting, jadi sumpah mereka tidak menghalangi mereka untuk membicarakan metode akting satu sama lain. Mereka bisa bertukar pikiran tentang hal itu, tetapi mereka berdua tidak membicarakannya dengan pemahaman diam-diam. Mereka terdiam pada saat yang sama setelah bertukar pikiran. Klein berpikir dan bertanya, apakah Yang Mulia sudah pergi? Ya, sebagai diaken berpangkat tinggi, dia punya urusan lain yang harus diurus. Dun berpikir sejenak. Oh, dia mengambil sepasang bola mata merah yang tersisa setelah Neil tua meninggal. Klein terkejut dan bingung. Mengapa? Dun mengambil kopinya dan menyesapnya. Ia menjawab setelah terdiam cukup lama, kita tidak boleh berbohong pada diri sendiri. Seorang rampager sebenarnya sudah menjadi monster, dan seperti yang kukatakan sebelumnya, monster meninggalkan benda-benda yang kaya akan kekuatan Beyonder setelah mereka mati. Ketika relik-relik ini tidak dapat dikendalikan, mereka harus disegel. Ya, itu adalah salah satu asal-usul artefak tertutup yang paling umum. Menurut aturan internal Nighthawks, benda-benda yang ditinggalkan oleh rampager perlu disimpan di tempat lain, sehingga tidak akan memicu rekan mereka. Aturan yang logis. Klein mengangguk dengan berat. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa kapten telah melewatkan sesuatu. Jadi, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana jika barang yang tertinggal itu dapat dikendalikan? Dun menatapnya, mata abu-abunya dalam seperti malam yang tenang. Dia mendesah dan berkata, kau tidak ingin tahu jawabannya. Klein terkejut sebelum dia tiba-tiba menyadari sebuah kemungkinan. Monster normal meninggalkan bahan-bahan Beyonder yang dapat digunakan untuk membuat ramuan. Namun bagaimana dengan rampager yang berubah menjadi monster? Jika mereka meninggalkan barang-barang yang dapat dikontrol, apakah barang-barang itu akan digunakan sebagai bahan Beyonder? Setelah menyadari hal itu, Klein tiba-tiba merasakan rasa jijik yang kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan muntah. Bahkan pandangannya tiba-tiba menjadi kabur. Ini adalah teori yang sangat mengerikan. Tapi ini adalah jawaban yang kemungkinan besar lebih mendekati kebenaran. Pada saat itu, ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pepatah seperti untuk melawan jurang, kita harus menanggung kerusakan jurang, dan kita adalah penjaga. Tetapi juga sekelompok orang malang yang terus-menerus berjuang melawan ancaman dan kegilaan. Apakah ini salah satu alasan mengapa gereja menyembunyikan metode akting? Sehingga mereka dapat mendaur ulang sejumlah anggota mereka sendiri untuk suku cadang? Namun, ini akan membuat anggota eselon atas menolak gereja. Wajah Klein jelas mencerminkan ekspresinya yang berubah. Melihat jawabannya, Dun tiba-tiba tertawa. Ada cahaya berkelap-kelip di mata abu-abunya. Pikirkanlah dari sisi yang lebih positif, Anda dapat menganggapnya sebagai rekan satu tim yang mengawasi kita dalam bentuk yang berbeda. Mereka akan bersama kita selamanya. Setelah berkata demikian, Dun menundukkan kepalanya, mengambil kopinya, lalu mendekatkannya ke mulutnya. Setelah hampir 20 detik terdiam, dia mengangkat kepalanya dan berkata, dan kau tidak perlu khawatir. Selama kita bisa menemukan sumber bahan Beyonder, kita tidak akan melakukan apa yang kau pikirkan. Baiklah, menurut aturan, kamu akan mendapat libur sehari karena kamu baru saja naik pangkat. Kamu dapat memutuskan apakah kamu ingin mengikuti latihan tempur sore ini atau tidak, tetapi kamu harus memberitahu Gawain. Klein mengangguk pelan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menegakkan punggungnya dan berkata, Kapten, saya sudah menyelesaikan pelajaran tentang mistisisme.
Saya ingin menggunakan pagi hari saya untuk mempelajari teknik-teknik seperti pelacakan dan pemantauan. Dia berhenti sejenak dan menambahkan dengan ekspresi serius, aku ingin segera memenuhi tugasku sepenuhnya sebagai Night Hawk. Dun menatapnya tajam dan mendesah. Kamu lebih tangguh dari yang kubayangkan. Sesuai keinginanmu, siap, Kapten. Klein tiba-tiba berdiri dan menggambar bulan merah di dadanya. Setelah meninggalkan perusahaan keamanan Blackton, Klein tidak kembali ke rumah untuk beristirahat, melainkan memanfaatkan kesempatan untuk menaiki kereta tanpa rel ke tempat Azik. Ding dong, ding dong. Saat bel pintu berbunyi jelas, Azik membuka pintu dengan kemeja putih dan rompi hitam. Ada rantai arloji emas tergantung di saku rompi. Apa kamu tidak perlu bekerja? Azik melirik ke langit dan menyadari bahwa matahari belum mencapai puncaknya. Saya sebenarnya punya sebagian besar waktu libur karena beberapa keadaan khusus, Klein menjelaskan dengan samar. Azik menatapnya dan tampak menyadari sesuatu saat dia mengangguk dan memberi jalan bagi masuknya Klein. Di lorong, Klein meletakkan tongkatnya, melepas topinya, dan mengikuti Azik ke ruang tamu. Ruang tamunya dilengkapi dengan perapian, kursi goyang, sofa, dan meja kopi. Klein duduk di tempat biasanya. Azik duduk di seberang Klein dan menunjuk cerutu di meja kopi. Kamu mau satu? Tidak. Klein menggelengkan kepalanya dengan kuat. Azik tidak berusaha membujuknya saat ia menyalakan korek api dan menyalakan salah satu cerutu. Pada saat yang sama, ia bertanya dengan santai, apakah Anda sudah mengurus masalah di Morsetown? Saya harus berterima kasih atas hal itu, jawab Klein dengan tulus. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengejek, Tuan Azik, sebelum Anda kehilangan ingatan, Anda pasti telah meninggalkan kekayaan yang cukup besar untuk diri Anda sendiri. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang guru yang bahkan bukan seorang profesor madya dapat menikmati cerutu begitu sering? Saat Azik sedang memainkan cerutunya, Klein mengemukakan suatu masalah. Tuan Azik, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Ada apa? Jawab Azik tanpa mengangkat kepalanya. Klein berhenti sejenak dan mengatur kata-katanya. Salah satu rekan saya kehilangan kendali dan berubah menjadi monster. Saya ingin tahu apakah jiwanya terkontaminasi. Dia tidak yakin apakah Tuan Azik tahu arti dari kehilangan kendali, jadi dia menyiapkan penjelasan untuk berjaga-jaga. Azik menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Klein. Dia mengangguk dengan berat dan berkata, tidak diragukan lagi. Kamu harus sangat berhati-hati dalam situasi seperti itu. Jika dia kehilangan kendali karena godaan dewa atau iblis yang jahat, cobalah untuk tidak menghubungi rohnya. Itu mungkin akan menyebabkan bahaya yang mengancam jiwa. Aku mengerti. Klein menghela napas kecewa. Saat berada di tempat Neil tua, dia terlalu emosional dan lupa menghubungi arwah Neil tua. Dun Smith pun tidak mengingatkannya sama sekali. Oleh karena itu, dia kehilangan kesempatan itu sepenuhnya. Sekarang setelah kupikir-pikir, Kapten tidak lupa tapi sengaja menghindari membicarakannya. Klein terdiam sambil berpikir. Dia tidak membahas topik itu lebih lanjut dan malah menceritakan pengalaman sebelumnya. Tuan Azik, saya mencoba mencari tahu asal-muasal kejadian paranormal di kota Morse. Akhirnya saya melihat piramida terbalik yang membentang di bawah tanah. Rekan setim saya mengatakan bahwa itu adalah simbol kematian. Hanya keturunannya yang akan menerima kehormatan seperti itu. Azik meletakkan korek api dan mengambil pemotong cerutu ketika tiba-tiba ia linglung. Ia terdiam cukup lama. Dia bersandar ke kursinya dan memasang ekspresi muram yang tidak seperti biasanya. Setelah beberapa saat,
dia berkata dengan suara berat, ini memberiku perasaan yang sangat familiar. Tapi sepertinya aku tidak mengingat apapun. Saya sangat menyesal, Klein mendesah dengan tulus. Dia membayangkan bahwa dia bisa menggunakan wahyu yang didapat dari ramalannya untuk lebih mengguncang ingatan Tuan Azik. Azik memotong tutup cerutunya, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum pahit. Jika itu adalah sesuatu yang dapat diingat dengan mudah, kurasa aku sudah lama menemukan cara untuk lolos dari takdirku. Tentu saja, aku harus berterima kasih atas kebaikanmu. Terima kasih telah mengingatku selama ini. Dia berpikir sejenak sebelum menambahkan, oh, dan saya akan meninggalkan Tingen dalam waktu dekat. Kenapa? Tanya Klein heran. Bukankah kita mengatakan bahwa kita akan menemukan manipulator di balik layar? Orang yang mempengaruhi nasibku dan mencuri tengkorak anakmu. Azik memegang cerutunya dan mendesah sebelum menjelaskan. Target mungkin menyadari perhatian dan penyelidikanku. Dia belum mengambil tindakan apapun akhir-akhir ini, meninggalkanku tanpa petunjuk apapun. Jadi, aku berpikir untuk meninggalkan Tingen untuk sementara waktu dan pergi ke Backlund. Di satu sisi, aku dapat memanfaatkan kesempatan untuk mencari jejak yang kutinggalkan sebelum aku kehilangan ingatanku. Di sisi lain, ketidakhadiranku mungkin membuat target menurunkan kewaspadaannya. Benar sekali, hilangnya ingatan terakhir Tuan Azik terjadi di sekitar Universitas Backlund. Sayang sekali Anda tidak dapat menggantikan saya mencari rumah cerobong merah itu. Klein mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, aku akan memperhatikan ini dengan seksama. Begitu target mengambil tindakan dan memperlihatkan dirinya, aku akan segera memberitahumu. Tuan Azik, bagaimana saya bisa memberitahu Anda tentang hal-hal tersebut dengan tepat waktu? Klein punya ide bahwa jika Azik adalah keturunan kematian, atau jika ia terkait dengan kematian dengan cara tertentu, kekuatannya akan menjadi sesuatu yang mirip dengan Corpse Collector Sequence. Ia pasti punya cara untuk memanggil sesuatu seperti utusan Dali. Dengan kata lain, ini dapat mengonfirmasi apakah Azik benar-benar berhubungan dengan kematian atau keturunan kematian. Azik menghisap cerutunya dan berpikir selama hampir 20 detik. Ia mengeluarkan sebuah hiasan dari lengan kirinya. Itu adalah peluit tembaga tua yang rumit. Ada banyak pola unik yang membuatnya dipenuhi aura misterius. Ini adalah sesuatu yang kubawa saat aku terbangun di Backlund. Saat kau meniupnya, kau akan memanggil utusan yang merupakan milikku. Azik memegang peluit tembaga itu sambil menjelaskan secara rinci. Setelah bertahun-tahun, peluit tembaga ini masih bisa digunakan? Ini pasti benda ajaib, bukan? Klein terkejut sekaligus gembira karena secara tidak langsung ia telah membuktikan bahwa Azik memiliki hubungan dengan kematian. Azik melirik Klein, lalu dia menempelkan peluit tembaga ke mulutnya dan mendemonstrasikannya. Pipinya menggembung saat dia meniup dengan sekuat tenaga. Tidak ada yang terdengar, tetapi Klein tiba-tiba merasakan kesuraman dan kedinginan. Dia cepat-cepat mengetuk gigi geraham kirinya dan melihat tulang-tulang putih kabur berhamburan dari tanah, satu demi satu, membentuk air mancur aneh. Setelah beberapa detik, ada monster ilusi di ruang tamu. Tubuhnya terbuat dari tulang putih, dan ada api hitam menyala di rongga matanya. Tingginya hampir 4 meter, dan menjulang tinggi di atas Klein, yang tingginya bahkan belum mencapai 175 cm. Saat dia melihat kepalanya hampir menembus langit-langit, Klein tiba-tiba berpikir, Tuan Azik, bukankah utusan Anda sedikit terlalu berlebihan? Azik sama sekali tidak setuju dengan pemikiran itu. Ia tersenyum dan berkata, setelah kau memberikan surat itu padanya,
tiup peluit lagi untuk mengakhiri pemanggilan. Kemudian, ia akan mengirimkan surat itu kepadaku dengan sangat cepat, secara rahasia. Setelah itu, Azik menggoyangkan pergelangan tangannya dan melemparkan peluit tembaga tua itu ke seberang ruangan. Klein mengulurkan tangan kanannya dan menangkapnya dengan tepat. Ia merasakannya dingin namun lembut. "Terima kasih ramuan badut." Dia menghela napas lega. Dia menyeka peluit dan meniupnya dengan keras. Tanpa bersuara, utusan besar itu hancur ketika tulang-tulang putih yang buram tenggelam di bawah tanah. Sungai Tusok mengalir melalui Beklun dan pelabuhan-pelabuhan di sekitar area tersebut. Alger Wilson mengenakan jubah pendeta panjang gereja penguasa badai saat ia berjalan turun dari kapal penumpang perlahan. Ia melihat orang-orang berjalan ke sana kemari di sekitar pelabuhan dengan banyak pekerja pelabuhan yang berkeringat di bawah terik matahari. Pemandangan yang ramai namun bising. Sudah lama, Beklun, Alger bergumam pada dirinya sendiri. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.